Penjelasan ilmiah mengapa Rasulullah melarang berkeliaran saat maghrib. Ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam yang selaras dengan frekuensi jin dan setan, yakni spektrum warna merah. Di saat itulah setan menyebar mencari tempat tinggal. Sebuah hadis masyhur pernah disampaikan Nabi Muhammad tentang larangan keluar rumah saat maghrib atau setelah matahari tenggelam. Anak-anak kecil juga dilarang berkeliaran pada waktu tersebut. Mengapa Nabi melarang anak-anak berkeliaran dan memerintahkan agar pintu-pintu rumah ditutup? Ada apa sebenarnya dengan waktu maghrib tersebut? Sebelum kita jelaskan alasan ilmiahnya, mari kita simak pesan beliau dalam hadis berikut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika awal malam telah tiba setelah matahari tenggelam, tahanlah anak-anak kecil kalian di dalam rumah, karena ketika itu setan sedang berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat di waktu malam, misalnya setelah Isya, lepaskanlah mereka. Jika mereka mau bermain di luar rumah, maka dipersilahkan. Di awal malam, tutuplah pintu-pintu rumah sambil menyebut nama Allah Ta'ala, karena setan tidak dapat membuka pintu yang digembok dengan membaca bismillah. Tutuplah tandon-tandon ember air kalian dan sebutlah nama Allah Ta'ala ketika menutupnya. Tutuplah wadah-wadah kalian, piring atau gelas, dan sebutlah nama Allah Ta'ala ketika menutupnya. Meskipun kalian tutup dengan tutup seadanya yang tidak bisa menutup dengan sempurna, semacam lidi, sedotan, atau yang lainnya, dan matikanlah lampu-lampu kalian yang memiliki potensi berbahaya kebakaran jika ditinggal tidur, semacam lilin, obor, atau sejenisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi lain disebutkan, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa alasan anak-anak dilarang keluar pada waktu itu karena dikhawatirkan terjadi sesuatu, karena setan biasanya berlindung di tempat najis yang menempel anak-anak. Karena itu dikhawatirkan terjadi sesuatu pada anak-anak pada waktu itu. Penjelasan ilmiah larangan berkeliaran saat maghrib bukanlah mitos yang sering disampaikan orang tua secara turun-menurun. Dalam sabdanya, Nabi mengatakan bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Sebuah buku ilmiah karya Profesor Dr. Insinyur Osli Rahman MS berjudul The Sign of Salat yang diterbitkan Kultum Media menjelaskan bahwa menjelang maghrib alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki spektrum warna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak interferensi atau tumpang tindihnya dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam karena adanya fata morgana. Pada waktu maghrib, setan akan menyebar mencari tempat tinggal bersamaan dengan datangnya kegelapan malam. Mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat aman. Maka ia akan bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya. Mereka ikut nimbrung supaya menjadi aman dari penindasan sesama setan yang juga berkeliaran seperti angin di bumi, karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Kadangkala setan mengganggu anak kecil yang dijadikannya sebagai tempatnya berlindung. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor, seperti popok bayi yang kotor. Mereka lebih memilih popok bayi karena najis merupakan tempat favorit jin dan setan. Itu sebabnya anak-anak dilarang keluar rumah saat tiba waktu maghrib. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pintu-pintu rumah ditutup dengan mengucap kalimat basmalah.
agar setan tidak dapat masuk. Masyarakat Sumatera menyebutkan beberapa mitos keluar saat maghrib. Banyak yang mempercayai bahwa keluar saat maghrib dapat membawa kesialan atau bahaya. Salah satu kepercayaan yang sering dikaitkan dengan keluar rumah saat maghrib adalah kemungkinan bertemu dengan makhluk halus. Diyakini bahwa ketika matahari terbenam dan malam mulai datang, makhluk halus atau hantu menjadi lebih aktif. Karena itulah banyak orang percaya bahwa keluar rumah pada waktu ini meningkatkan resiko berpapasan dengan mereka. Selain itu, ada juga beberapa kepercayaan lain terkait keluar rumah saat maghrib. Salah satu mitos yang sering dikaitkan dengan keluar rumah saat maghrib adalah kemungkinan bertemu dengan makhluk gaib atau jin. Diyakini pada saat ini pintu antara dunia manusia dan dunia gaib terbuka. Beberapa orang bahkan menghindari keluar rumah saat maghrib atau melakukan tindakan pencegahan seperti membaca doa atau menggunakan barang-barang yang diyakini bisa melindungi dari kehadiran makhluk gaib atau jin. Mitos yang kedua yaitu kesialan atau malapetaka. Keluar rumah saat maghrib juga sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kesialan. Beberapa orang percaya bahwa berada di luar pada waktu maghrib bisa mendatangkan kesialan atau malapetaka. Hal ini mungkin berkaitan dengan pandangan bahwa maghrib adalah waktu yang gelap dan dipenuhi energi negatif. Karena keyakinan tersebut, mereka yang mempercayai mitos ini akan menghindari keluar rumah pada waktu tersebut untuk menghindari dampak negatif yang dianggap bisa membawa malapetaka. Mitos selanjutnya yaitu pengaruh roh jahat. Selain kemungkinan bertemu dengan makhluk gaib atau jin, ada juga mitos yang mengatakan bahwa keluar saat maghrib bisa membuat tubuh lebih rentan terhadap pengaruh rohani atau spiritual. Dipercaya bahwa pada waktu maghrib, energi mistis atau spiritual berada pada puncaknya, sehingga penting untuk menjaga diri agar terhindar dari pengaruh negatif atau jahat. Karena itulah, sebagian orang menghindari keluar rumah saat maghrib demi menjaga kestabilan rohani mereka. Mitos keempat yaitu mitos tentang keluar rumah saat maghrib juga sering dikaitkan dengan hubungan keluarga. Ada keyakinan bahwa keluar rumah pada waktu ini bisa menyebabkan terpisahnya anggota keluarga dan melemahkan ikatan di antara mereka. Oleh sebab itu, banyak yang memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah pada saat maghrib. Mitos yang terakhir yaitu menutup pintu saat maghrib. Salah satu mitos yang cukup populer adalah bahwa saat maghrib, energi negatif atau makhluk halus bisa masuk ke rumah melalui pintu yang terbuka. Banyak orang percaya dan mengikuti kebiasaan menutup pintu rumah ketika maghrib tiba sebagai bentuk pencegahan untuk melindungi keluarga dan rumah dari gangguan atau kehadiran makhluk halus. Mitos ini mungkin berakar dari keyakinan spiritual dalam beberapa budaya, di mana pintu dianggap sebagai penghubung antara dunia fisik dan dunia spiritual. Ketika matahari terbenam dan malam mulai menyelimuti, diyakini bahwa batas antara dunia manusia dan dunia makhluk halus menjadi lebih tipis. Dengan menutup pintu saat maghrib, harapannya adalah dapat membatasi akses makhluk halus ke dalam rumah. Baiklah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai di menit ini. Kalau suka boleh tinggalkan like dan share ke seluruh keluarga kalian agar channel ini terus berkembang.